apa namanya, Nabi Isa itu sebenarnya Yesus itu bukan nabi apa bukan Tuhan, tapi nabi. Kayak gitu kan. Akhirnya saya coba karena saya penasaran ya, saya coba tuh baca waktu itu, pinjem atlas Al-Quran teman saya waktu itu. Saya pinjem, ya atlas Al-Quran itu isinya itu cerita 25 para nabi. Cuman Nabi Muhammad tuh misah sendiri bukunya tuh, satu ya kan. Dari situ dari situ saya baca dari nabi pertama sampai ke Nabi Isa tuh awalnya. Saya baca, terus pas di bagian Nabi Isa, terus sama Nabi Daud, Nabi Daud, terus Nabi Nuh, itu banyak kesamaan sama di Kristen Pak. Gitu. Banyak kesamaan cerita, cuman yang membedakan aja. Kan mirip-mirip kan, masing-masing punya kitab suci kan, Taurat sama Zabur kan. Taurat, Zabur, Injil. Nah, kayak gitu. Nah pas saya baca banyak banget hal yang apa ya, menurut saya itu ini sebenarnya sama nih. Sinkron gitu. Iya sinkron, cuman mungkin kosakatanya aja yang sedikit berbeda. Kayak gitu. Terus tempat sama waktu tuh yang membedakan gitu. Nah kalau pas di bagian Nabi Isa itu kan kalau aslinya kalau di Kristen itu kan di kandang domba ya lahirnya. Nah kalau di Islam itu kan di bawah pohon, kalau nggak salah kurma, maaf kalau salah gitu. Nah, dari situ coba saya dalemin lagi tuh, saya penasaran kan, karena kok ini pamit sama nih, apa mukjizatnya juga sama, bisa nyembuhin orang buta dan ngebangkitin orang mati dan lain-lain lah gitu kan mukjizatnya waktu itu bisa. Tapi lu sendiri sebelumnya itu termasuk yang alim? Enggak. Dibilang alim tuh enggak sih Pak. Lebih tepatnya karena orang tua aja sih. Karena gitu. Karena orang tua, saya coba. Sebenarnya pas masih kecil mah karena belum tahu pemahaman apa-apa ya. Artinya karena lu dapet hidayah gitu kan. Waktu kecil mah ya udah ke gereja aja. Orang tua gitu kan. Nah pas sudah gede itu udah mulai sadar gitu, udah mulai punya pikiran ini benar nggak sih nih gitu, ini benar nggak sih. Tapi artinya bukan karena lu dalam lingkup dapat masalah apa, akhirnya lu dapet diri karena ditunjukin gitu aja, karena pengen tahu gitu ya. Enggak. Kalau ini karena atas dasar pengen tahu sih, pengen tahu. Karena kan timbul keyakinan ya. Karena mungkin dari sejarah sih pemicunya itu, karena suka sejarah, coba baca. Saya itu kalau dulu tuh nimbrung nih, ngobrolinnya sama dia termasuk nih. Berempat itu ngobrolnya masalah tentang agama Islam sih Pak. Pasti malam-malam. Iya. Obrolan. Laki-laki itu. Dari cewek baru tuh Dari kebenar dulu nih, baru ke agama gitu. Dari situ. Tadi ngomongin cewek. Saya mulai tertarik. ML, Mobile Legend. Mulai tertarik sama Islam. Akhirnya saya coba cari-cari tuh, kebetulan teman saya punya buku itu Atlas Al-Quran, saya pinjam aja, udah saya bawa ke rumah tuh. Saya benar-benar baca sampai akhirnya mulai tuh goyang tuh, saya di Kristen kan goyang. Itu tambah lagi saya ketemu sama namanya Dr. Zakir Naik tuh di YouTube. Oh iya, Zakir Naik. Dia kan langsung ya, enggak ketemu langsung tapi lebih kayak YouTube. Dia kan pemahamannya logikal banget. Lumayan luas lah. Dia tuh kan mempelajari banyak agama, salah satunya ya Nasrani lah, Kristen gitu kan. Dari situ dia pernah nyebutin waktu itu ada orang Kristen nanya, kalau dia pernah ngomong coba cari di kitab di Injil yang bahwa Yesus mengakui dia Tuhan. Iya, bahwa dia tuh Tuhan gitu, sembahlah aku lah, bahwa dia tuh Tuhan gitu. Ternyata nggak ada sama sekali gitu. Kalaupun ada dia mau masuk Kristen. Masuk Kristen. Kalau ada gue masuk Kristen. Nah, di sendiri nggak ada statement. Ya bahwa tuh seperti itu gitu. Dan dari situlah saya makin yakin tuh di situ. Ditambah kan sebenarnya memang kalau di Islam sendiri itu agama pertama itu kan mungkin ini kalau nggak salah ya, ini balik lagi saya takut salah juga ya. Pertama itu kan dari Yahudi dulu. Yahudi baru ke Nasrani, baru ke Islam, terakhir penyempurna gitu. Di Kristen sendiri pun sebenarnya kalau yang aslinya kitab aslinya itu Nabi Yesus ini, yang sebut Yesus ini kan sebenarnya Nabi Isa ya. Nabi Isa itu udah pernah ngomong gitu bahwa nanti akan ada orang yang setelah menyerupai saya dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ya kayak gitu. Terus juga akan ada agama setelah ini gitu, maksudnya nabi terakhir lah, dia ngasih kisi-kisi gitu bahwa nanti akan ada nabi penyempurna agama. Terus di situ ada kisah pendeta waktu zaman Nabi Muhammad masih kecil. Itu kalau nggak salah sebelum dia disucikan lah gitu hatinya sama malaikat kan waktu itu.
si pendeta ini tuh masih memegang kitab lama lah gitu, dan dia tuh tahu cerita omongan Nabi Isa waktu itu bahwa nanti akan ada pokoknya ciri-cirinya seperti Nabi Muhammad persis lah gitu, dijelasin itu dia akan menjadi nabi setelah aku kayak gitu, dan itu nanti kalian ikutlah dia. Malah dia menganjurkan ya. Kayak gitu. Nah di situ beneran kejadian waktu itu. Kalau ini kalau cerita ini adanya di Islam, di Kristen tuh nggak ada. Berarti lu ngambil benang merahnya kan? Ya, oh ternyata ketemunya ini. Perannya itu sebenarnya nabi, bukan sebagai Tuhan kan? Betul. Nah, dari situlah makin yakin saya. Tapi pas saya awal mulai itu saya tuh nggak langsung percaya sama Nabi Muhammad, Pak. Serius. Itu berapa bulan loh. Saya masih 0,5%, tapi saya udah percaya sama Allah kayak gitu. Itu yang bikin saya lanjut. Sampai akhirnya tuh saya percayanya itu pas Nabi Muhammad itu sebelum udah sakit, itu mungkin kira-kira mau bentar lagi udah mau wafat lah gitu. Kan dia kan sakit, terus dia itu naik ke atas mimbar, yang saya ingat itu ceritanya.